Woho, welcome back again with Mimin di channel Anime Viral. Fans Boku no Hero Academia, silahkan merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas manga Boku no Hero Academia chapter 287 dan 288 versi Read MHA atau mangaku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 287 ini, para hero yang sekuat tenaga berusaha menghentikan Shigaraki dan kelompoknya yang dengan bebas menggunakan kekuatan besar mereka untuk menyebarkan teror di tengah masyarakat. Penasaran bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene diperlihatkan jika Shimura Nana yang berdiri tegak di samping Midoriya yang masih belum bisa menggerakkan tubuhnya. Ketika Midoriya mengetahui jika Shimura Nana, yaitu pendahulu dari pengguna One for All, sedang berdiri di sampingnya. Saat itu juga Midoriya mulai menyadari jika sekarang dia berada di dunia One for All. Ketika Shimura Nana sedang berbicara dengan All for One, dia mengejeknya dengan sebutan orang mati. All for One juga menjelaskan kepada Shigaraki jika Shimura adalah neneknya. Shigaraki yang mendengar kenyataan itu mulai membayangkan masa lalunya. Shimura Nana kemudian menanyakan jika apa benar Shigaraki adalah cucunya. Namun Shigaraki membalasnya dengan mengatakan jika dia sangat membenci Shimura Nana dengan sepenuh hatinya. Kebencian yang sangat dalam membuat Shigaraki mengeluarkan serangan tekanan yang kuat ke arah Shimura Nana dan Midoriya yang masih tergeletak tidak bisa bergerak. Hush! Namun Shimura Nana dengan sigap menahan serangan itu. Di tengah serangan yang terjadi, Midoriya menyadari jika dunia One for All mulai runtuh. All for One kemudian mengatakan jika di dunia One for All ini ada sebuah aturan di mana hanya penggunanya yang dapat mengatur apa yang terjadi di dalam dunia itu. Namun kebencian yang mendalam dari Shigaraki membuatnya dapat merusak aturan itu. Saat terjadi aksi saling balas-membalas tekanan kuat antara Shimura Nana dan Shigaraki, muncul sesosok pria dari belakang Midoriya. Pria itu membantu menahan serangan dari Shigaraki. Pria itu tidak lain adalah adik dari All for One, pengguna pertama dari kekuatan One for All. Di tengah pertempuran itu, All for One mulai mengejek Midoriya sebagai orang yang tidak pantas untuk dijadikan penerus One for All, dan mewariskan kekuatan besar itu kepadanya adalah sebuah kesalahan. Namun adik All for One menjawabnya dengan mengatakan jika Midoriya adalah sosok yang mempunyai keinginan untuk menyelamatkan orang di luar batas pemahaman orang pada umumnya. Dia juga mengatakan jika One for All adalah kekuatan Midoriya dan semua jiwa-jiwa pengguna kekuatan One for All akan selalu mengikutinya. Mendengar apa yang dikatakan adik All for One itu membuat Midoriya menjadi semakin ingin berbuat sesuatu. Secara mengejutkan, akhirnya Midoriya bisa sedikit menggerakkan tubuhnya. Akan tetapi, sungguh disayangkan alam bawah sadar dari Midoriya membawanya kembali ke dunia nyata. Di sana terjadi ledakan hebat yang mementalkan Shigaraki dan Midoriya. Setelah beberapa saat ledakan itu terjadi, Midoriya tersadar kembali. Dia melihat Shigaraki yang tidak sadarkan diri. Midoriya menyadari jika dia masih belum kehilangan kekuatannya dan berharap agar Shigaraki tidak bergerak lagi. Scene berpindah ke kota yang porak-poranda akibat serangan dari Gigantomachia. Kelompok Shigaraki yang beranggotakan Dabi, Toga, Mr. Compress, dan Spinner tengah duduk nyaman di atas tubuh Gigantomachia sambil menikmati pemandangan kota yang rusak parah. Di tengah kenyamanan mereka itu, Toga termenung sambil melihat bangunan kota yang hancur lebur. Mr. Compress kemudian bertanya kepada Toga, hal apa yang membuatnya menjadi termenung begitu. Toga mengatakan jika seharusnya hero itu mampu menyelamatkan semua orang. Dia kemudian mengatakan jika kematian Twice adalah kesalahan para hero. Dalam benaknya dia bertanya-tanya apakah para hero nantinya akan membunuhnya juga. Apakah Toga akan menemukan jawaban dari pertanyaannya? Sayangnya, scene manga Boku no Hero Academia chapter 287 telah berakhir.
Di awal scene chapter 288 diperlihatkan jika para hero sedang sekuat tenaga berusaha untuk menghentikan serangan dari Gigantomachia. Serangan yang luar biasa kuat dari Gigantomachia membuat bangunan-bangunan di sekitarnya menjadi hancur. Para hero mengumumkan bahwa zona aman dari serangan Gigantomachia adalah sejauh 5 km. Ketika para hero sedang berusaha mengevakuasi para masyarakat dan menghentikan serangan Gigantomachia, dari atas tubuh Gigantomachia ada 2 orang anggota dari Liga Penjahat memantau mereka melalui sebuah komputer yang terhubung dengan satelit. Dari komputer itu mereka dapat mengetahui siapa saja hero yang datang untuk menyelamatkan masyarakat. Toga berbalik dan melihat ke arah komputer itu. Ketika Toga melihat ke arah komputer tersebut, dia melihat Urafiti dan Floppy yang terjun untuk membantu evakuasi korban. Toga terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia merasa terdorong oleh sesuatu hal. Lalu Toga segera meminta Mr. Compress untuk memberikan peralatan bertempurnya. Toga segera berangkat untuk menemui salah satu dari mereka. Namun ketika dia akan turun dari Gigantomachia, Spinner berbicara kepadanya. Dia mengatakan jika semua anggota Liga Penjahat awalnya adalah orang asing, namun sekarang mereka saling memiliki. Spinner juga mengatakan jika Shigaraki pasti akan senang melihat mereka saling menjaga. Dia juga mengatakan jika tujuan dari Liga Penjahat adalah membebaskan masyarakat. Jadi apapun yang terjadi, Toga harus bisa kembali dengan selamat. Toga tersenyum mendengar perkataan dari Spinner. Anggota lain juga membalasnya dengan senyuman. Scene berpindah ke Urafiti dan Floppy yang sedang sibuk untuk mengevakuasi warga yang masih tertinggal. Namun ketika mereka sedang sibuk, tiba-tiba ada sebuah serangan mengarah ke Urafiti. Namun dengan sigap Floppy menyelamatkan Urafiti. Tiba-tiba sebuah teriakan dari seseorang nenek-nenek terdengar oleh mereka berdua meminta bantuan untuk menyelamatkan suaminya yang sedang tertidur agar juga segera dievakuasi. Urafiti yang melihat Floppy kerepotan membawa warga kota memintanya untuk pergi duluan. Sedang Floppy menerima saran dari Urafiti dan membiarkannya pergi menyelamatkan kedua warga manula tersebut. Ketika Urafiti mengikuti seorang nenek-nenek yang minta bantuan tadi barusan, dia memasuki sebuah gang sempit. Secara mengejutkan, nenek-nenek tersebut berubah menjadi Toga. Sontak hal itu membuat Urafiti terkejut. Toga kemudian berlari ke dalam sebuah rumah untuk memancing Urafiti agar dia mengikutinya. Si Urafiti mengejar Toga, lalu dia memasang kuda-kuda dan bersiap untuk segala kemungkinan yang terjadi. Secara tiba-tiba, Toga keluar dari balik bayangan gelap rumah tersebut dan menyergap Urafiti sambil mengeluarkan pisau untuk melukainya. Urafiti dengan sekuat tenaga menahan sergapan yang Toga lancarkan. Saat Toga yang berusaha menekan Urafiti dengan tubuh dan pisaunya itu, dia bertanya kepada Urafiti apa yang akan dia lakukan kepadanya. Namun dengan penuh amarah Urafiti kemudian menjawabnya jika Toga menghalanginya untuk menyelamatkan banyak nyawa maka dia akan menangkap Toga saat itu juga. Mendengar jawaban lantang tersebut membuat raut wajah dari Toga yang awalnya tersenyum dan tertawa menjadi terdiam membisu. Apakah setelah ini Urafiti akan berhasil menangkap Toga? Serta bagaimana nasib dari penduduk kota dan para hero yang tengah berusaha bertahan hidup dari serangan Gigantomachia? Sayangnya, Shin Manga Boku no Hero Academia chapter 288 telah berakhir dan kita harus menunggu kelanjutan ceritanya di chapter selanjutnya. Oke guys, itu tadi review manga Boku no Hero Academia chapter 287 dan 288 yang ending scene-nya memperlihatkan perkelahian antara Toga dan Urafiti. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review manga Boku no Hero Academia selanjutnya, and see you next time.